Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Shana Feruskandar Putri dengan NIM 23095111194 dari kelas D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah, mata kuliah manajemen dan kesehatan babi. Pada video ini, saya mengangkat kasus mengenai porcine reproductive and respiratory syndrome. Adapun daftar isi dalam video ini, yang pertama, latar belakang, permasalahan, tujuan, pembahasan, saran, serta kesimpulan. Baik, kita akan masuk kepada latar belakang. Porcine reproductive and respiratory syndrome merupakan penyakit yang sangat merugikan dalam industri peternakan babi. Penyakit ini menyerang sistem reproduksi pada induk babi, di mana dapat menyebabkan abortus, lahir mati, infertilitas, serta dapat menyebabkan masalah infeksi, pernafasan pada anak babi, sehingga dapat menyebabkan kematian. Virus ini memiliki kemampuan mutasi yang tinggi, di mana dapat menyulitkan sistem vaksinasi serta pengendalian penyakit dengan menyeluruh. Kasus ini seringkali tidak terdeteksi dengan cepat dikarenakan gejalanya mirip dengan beberapa penyakit lain. Minimnya penerapan biosecurity serta belum optimalnya program vaksinasi juga dapat memperparah penyebaran virus ini. Baik, kita masuk kepada permasalahan. Pada sebuah peternakan babi yang memiliki kurang lebih 300 indukan babi serta 900 ekor anak babi yang dipelihara dengan sistem intensif, menggunakan kandang pembibitan dan pengemukan, terjadi peningkatan jumlah abortus mendadak pada induk babi bunting, di mana hal ini terjadi di usia kebuntingan di trimester terakhir. Tercatat 17 induk mengalami keguguran dalam waktu 2 minggu, di mana sebagian melahirkan anak dalam kondisi lemah, bahkan mati saat lahir. Anak-anak babi yang berhasil hidup mengalami demam, batuk, sesak nafas, serta penurunan nafsu makan. Dalam kurun waktu 3 minggu, kematian anak babi meningkat hingga 25%. Beberapa induk yang disapi tidak menunjukkan tanda-tanda estrus dalam kurun waktu semestinya. Peternak mengkonfirmasi bahwa belum melakukan vaksinasi sama sekali dan baru saja menerima bibit jantan dari luar tanpa proses karantina. Hal ini memberikan dampak bagi peternakan, yaitu yang pertama, abortus dan lahir mati terjadi pada kurang lebih 17 induk. Kematian anak babi hampir berjumlah 90 ekor. Lalu peternakan mengalami kerugian ekonomi yang signifikan dalam kurang lebih waktu 1 bulan. Lalu terjadi penurunan performa reproduksi jangka panjang. Baik, porcine reproductive and respiratory syndrome merupakan virus RNA yang memiliki 2 tipe utama, yaitu tipe pertama, cenderung bergejala ringan, lalu tipe kedua, bersifat lebih virulen dan menyebabkan kasus yang lebih berat. Virus ini dapat bermutasi dengan cepat, yang menyebabkan variasi strain. Virus ini menyerang makrofag paru-paru dan sistem reproduksi, yang akhirnya mengganggu sistem imun serta menyebabkan inflamasi berat. Virus ini juga bersifat imunosupresif, sehingga mempermudah infeksi sekunder dari bakteri lain. Virus ini dapat menetap dalam tubuh babi secara persisten dalam durasi yang cukup lama. Pada kasus ini dipastikan bahwa kasus abortus massal serta gangguan pernafasan terjadi akibat infeksi virus dari porcine reproductive and respiratory syndrome. Gejala klinis yang muncul seperti abortus pada induk bunting, serta lahir mati dan kematian anak babi akibat gangguan pernafasan. Faktor utama penyebab berasal dari lemahnya penerapan biosecurity serta tidak adanya program vaksin. Masuknya pejantan baru tanpa adanya proses karantina memungkinkan masuknya virus dari luar ke dalam peternak. Virus ini tidak dapat diobati dikarenakan virus ini menyerang RNA. Namun, sebagai langkah pencegahan dapat dilakukan. Yang pertama, melakukan vaksinasi terhadap seluruh babi. Lalu yang kedua, melakukan biosecurity yang ketat. Yang ketiga, melakukan manajemen reproduksi dan kesehatan yang lebih baik. Dapat disimpulkan, penyakit ini disebabkan oleh porcine reproductive and respiratory syndrome virus, yang merupakan virus RNA yang menular dan sulit dikendalikan akibat kemampuan mutasinya yang tinggi. Meskipun belum tersedia pengobatan spesifik, pengelolaan kasus ini dapat dilakukan melalui terapi suportif dan pencegahan infeksi sekunder. Pencegahan yang efektif meliputi vaksinasi yang tepat serta penerapan biosecurity yang ketat. Melakukan manajemen peternakan yang baik juga dapat membantu pencegahan yang efektif.
Oleh karena itu, pendekatan terpadu antara kontrol kesehatan, manajemen reproduksi, serta pengawasan lalu lintas ternak sangat penting untuk menekan dampak PRRS di lapangan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan, dapat diakses melalui barcode tertera. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, serta kurangnya informasi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua.